Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita lanjutkan, kita punya kajian tentang sains tauhid dan ilmu kedokteran sejarah ya. Jadi kita pada kali ini membahas tentang dosa besar umat Islam pada agama Islam dan dampaknya ya. Kita mulai penjelasan ini dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ada di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi artinya ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian bacalah ya, Tuhanmu yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan apa-apa yang manusia tidak ketahui. Ya, ini adalah surat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ya, sebagai awal kenabian ya, diturunkan di Gua Hira ya, di mana para malaikat Jibril datang ya, bacalah. Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu membaca, bacalah ya. Jadi ini adalah setelah itu Rasulullah bingung dengan apa yang dialami, kemudian pulang ke rumahnya. Kemudian Khadijah sebagai seorang yang berilmu ya, orang yang berpengetahuan, memahami bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah adalah suatu tanda kebaikan ya, tanda kebaikan yang luar biasa. Maka disitulah seorang Khadijah tampil sebagai seorang penasihat, pendamping. Tenanglah wahai abangku, suamiku, sesungguhnya apa yang kau alami itu adalah satu hal yang sangat baik yang akan memuliakan kita, keluarga kita dan manusia ya, yang mau menerimanya seperti itu. Nah, untuk meyakini itu ya, Rasulullah dibawa kepada seorang pamannya. Untuk ini pentingnya dalam kajian psikologi ya, di mana Rasulullah tadi ya namanya belum tahu apa yang terjadi, bingung, cemas ya. Maka inilah seorang istri, seorang pendamping yang membawa suaminya untuk memberikan dukungan sosial kepada orang yang berilmu. Maka dia cari orang yang berilmu pada waktu itu, pamannya sendiri, dan sampai di situ yang memperkuat penjelasannya tadi bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah ini adalah sesuatu yang baik yang akan memberikan keberkahan bagi dirinya, keluarganya, bangsanya dan umat manusia. Seperti itu. Nah, maka mulailah Rasulullah tenang. Nah, ini penting dipahami oleh seorang istri pendamping ya. Ya, jangan kalau suami kalau itu ya, apalagi orang yang baik ya, jangan harus dicarikan dukungan sosial ya, pada orang-orang yang berilmu, orang yang baik ya, agar suami istri tadi tidak sendirian dalam mengatasi masalah itu, tetapi dia mendapatkan dukungan sosial yang kuat dari orang berilmu bahwa sesuatu yang baik itu bisa menjadi lebih baik. Nah itu ya, ini adalah surat pertama. Itu adalah perintah ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu ya. Nah, berdasarkan surat ini ya, maka kita mengambil judul ini, dosa besar umat Islam pada agama Islam dan dampaknya ya. Ya, bacalah ya, kata baca di situ ya, yang dipahami oleh umat Islam selama ini adalah membaca Al-Quran secara umum ya, membaca dan menghafal. Tetapi
karena umat Islam tadi malas berpikir, ya, sebagaimana katakan oleh Rasulullah dalam hadis itu, ya, bahwa umat Islam itu banyak tapi seperti buih di lautan. Ya, kenapa? Karena dia mencintai dunia tanpa konsep yang dibangun dari agama Islam. Nah, sehingga dia menjadi banyak tapi tidak ada kekuatannya, karena dia dalam mencintai dunia mengikuti konsep orang kafir atau orang yang belum memahami atau mengenal agama Islam. Ya, jadi dia mencintai dunia sebagaimana orang yang belum kenal agama Islam dalam mencintai dunia. Begitu. Mencintai dunia sebagaimana orang yang belum kenal agama Islam dalam mencintai dunia. Nah, di situ permasalahannya, ya. Kenapa? Akhirnya apa? Perlakunya orang Islam itu sama dengan perlaku orang yang belum kenal Islam, bahkan lebih buruk. Lebih buruk jadinya. Kenapa? Karena dalam mencintai dunia tadi, dia tidak menggunakan konsep dari Islam, tapi menggunakan konsep dari orang yang belum kenal dengan agama Islam. Sementara tugas ini, ya, tugas itu ada di tangan orang Islam, karena orang Islam adalah orang yang telah diberi kemuliaan oleh Allah, menerima agama Islam, agama yang normal, agama yang diridhoi. Tetapi dalam dalam mencintai dunia, dia tidak menggunakan Islam tadi, begitu. Nah, dia sama dengan orang-orang yang belum mengenal Islam, di mana agama Islam hanya digunakan dalam bidang spiritual, ritual, tapi dalam mengelola keduniaan tidak, begitu. Nah, kemudian perlakunya sama. Orang-orang yang belum mengenal Islam, ya, nah ini penting lagi, orang-orang yang belum mengenal Islam mengutamakan perilaku politik. Nah, orang Islam juga perilaku politik juga diutamakan, ya, menggunakan politik dalam konteks mengelola dunia, ya. Sama dengan orang Islam bersaing dengan orang kafir, ya. Jadi politik Islam PS politik kafir, gitu ya. Nah, gitu. Maka apa? Terjadilah pertarungan, ya. Pertarungan, konflik dan pertarungan. Konflik dan pertarungan. Nah, kalau konflik dan pertarungan pasti ujung-ujungnya adalah perang, ya. Jadi itu sudah jalannya. Perang berarti akan ada kerugian, penderitaan, kemudian bencana. Jadi memang itu jalannya. Karena kita dalam konteks mengelola dunia sama kita menggunakan dengan orang yang belum mengenal Islam, di mana kita sama-sama menggunakan konsep politik, ya, mengutamakan tindakan politik dalam mengelola dunia, ya, di mana kita ingin menjadi penguasa. Oleh karena itu, maka terjadilah konflik dan pertarungan dan perang. Nah, ini yang terjadi, ya, sejak Rasulullah meninggal. Jadi setelah Rasulullah meninggal ini terjadi pertarungan sesama orang Islam untuk menjadi siapa yang menjadi penguasa. Nah, maka ujungnya adalah perang, ya. Maka meninggallah, ya, Umar, meninggallah Utsman, meninggallah Ali, meninggallah cucu Nabi, ya, karena mengutamakan politik dalam konteks tadi itu. Nah, sementara di perintah Allah yang pertama tadi dalam surah Al-Alaq tadi adalah bacalah, ya. Baca itu arti apa? Dalam konteks pengembangan lebih jauh, inilah yang disebut dengan dosa besar yang saya bilang tadi, di mana
orang Islam ya yang sudah beragama Islam ini, karena dia sudah agamanya normal, diminta oleh Allah untuk mengembangkan yang namanya konsep akademik Islam. Konsep akademik Islam. Nah, apa itu konsep akademik? Ya, konsep akademik itu adalah metode memahami dan mengasati suatu masalah secara rasional, kemudian faktual, kemudian sistematis, kemudian menggunakan suatu teori dan metodologi, sehingga suatu masalah itu bisa dipahami secara rasional, kemudian faktual, ya, sistematis berdasarkan suatu teori dan metodologi, sehingga suatu masalah itu bisa diamati, dipahami, dan diatasi secara akademik. Nah, inilah yang dikembangkan oleh Barat, disebut dengan sains. Sains ya. Nah, faktanya hari ini orang Islam berguru kepada orang Barat dalam bidang sains. Padahal tanggung jawab itu ada di tangan umat Islam. Dan itu adalah perintah pertama. Bacalah, maksudnya telitilah. Teliti artinya lakukan penelitian. Dalami masalah itu baik-baik. Jangan cepat memponis, ya. Sedikit-sedikit ponis ini tidak ada solusinya. Nah, tapi pahami, dalami masalah itu secara akademik dengan menggunakan teori dan metodologi Islam, ya, sehingga masalah itu bisa dipahami dan bisa diatasi secara akademik dan hasilnya lebih bagus. Nah, untuk bisa itu, ya, maka umat Islam tadi langkah pertamanya berdasarkan surat Al-Alaq tadi adalah bagaimana merumuskan konsep akademik Islam. Itu tugas pertama. Dan itu adalah perintah pertama. Makanya dikatakan dosa besar tadi, ini yang diabaikan. Saya ulangi lagi, tugas pertama atau kewajiban pertama umat Islam, karena dia di mana agama Islam, adalah setelah membaca Al-Quran biasa, ya, setelah akidahnya benar, fikihnya benar, maka harus disempurnakan dengan bagaimana merumuskan konsep akademik Islam. Ya, apa guna? Supaya umat Islam itu bisa memiliki konsep pengetahuan yang sempurna, itu terdiri dari akidah tauhid, hukum tauhid, dengan sains tauhid. Nah, sains tauhid ini yang tidak ada selama 1400 tahun. Kenapa? Karena umat Islam itu cara mengatasi masalahnya sama dengan cara orang yang belum kenal Islam, itu menggunakan politik. Nah, politik itu tidak menyelesaikan masalah. Dia hanya mengantar orang pada pucuk pimpinan. Dan ketika si A menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, belum tentu dia bisa menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu adalah konsep akademik, di mana konsep akademik ini bisa diterapkan pada individu, bisa diterapkan pada level keluarga, bisa diterapkan pada level daerah, bisa diterapkan pada level negara dan level global. Ya, maka itu adalah perintah pertama. Ya, begitu ya. Bacalah. Nah, kalau kita mengembangkan konsep akademik Islam, maka hasilnya adalah ketika kita mengatasi suatu masalah akan selalu mengantarkan kita sadar bahwa diri kita adalah makhluk ciptaan Allah. Akan memudahkan kita bersujud. Ya. Nah, makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, maksudnya buat umat Islam harus berkorban bagaimana merumuskan suatu konsep akademik yang langsung disandarkan kepada Allah. Nah, ketika diterapkan secara akademik, memudahkan orang sadar bahwa diri mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Nah, kemudian akan menyebabkan agama Islam itu disebarkan dengan pena. Ya, Iqra, bacalah dan Tuhan, dan akan memuliakan Allah. Karena disebarkan dengan pena, dengan tulisan mengatasi masalah.
mengatasi masalah kita dan membantu orang-orang yang belum kenal dengan agama Islam mengatasi juga masalah mereka dengan menggunakan konsep akademik yang sempurna, yaitu konsep akademik yang langsung disandarkan kepada Allah SWT. Nah inilah yang berhasil kita temukan di LCP, yaitu Sains Tauhid tadi. Ya, nah inilah makanya setelah 1400 tahun, kenapa umat Islam itu mengalami kerugian, penderitaan dan bencana yang begitu mengerikan dari masa ke masa sampai saat ini, karena perintah Allah yang pertama adalah disuruh kita untuk merumuskan, mencari, menemukan, merumuskan dan menerbitkan konsep akademik, ya, konsep akademik Islam yang sempurna, yang diberkahi, ya. Nah itu yang diabaikan. Yang dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan Islam sebagai sebuah kekuatan politik, ya, karena dia adalah kekuatan politik menyebabkan orang lain merasa takut, cemas karena dikuasai. Orang lain itu nanti merasa enak, merasa nyaman kalau mereka dibantu mengatasi masalahnya secara baik-baik. Contohnya, orang ini belum kenal agama Islam, ya, dia lagi stres, maka dibantu dengan konsep akademik Islam, bagaimana pertama memahami stres dalam konteks akademik Islam, kemudian dibantu ya hasilnya ini ya sehat dan masuk surga. Gitu. Nah inilah yang diterapkan di Indonesia dulu waktu Wali Songo itu. Jadi dia tidak menggunakan kekuasaan politik dalam berdakwah, tetapi ada orang sakit dia bantu, orang sakit dia bantu. Dia bertanya, ini apa ini? Ini agama Islam. Maka terjadilah proses sosialisasi Islam secara damai. Nah, begitu. Bukan dengan kekuatan politik. Kalau kekuatan politik ujungnya adalah penguasaan. Kalau orang dikuasai, berarti merasa orang tidak mau. Maka orang akan berusaha melepaskan diri dan menganggap kita ini sebagai penjajah. Walaupun kita tidak penjajah, tapi dianggap penjajah. Karena kita menguasai mereka. Sama seperti kita juga tidak ingin dikuasai oleh orang lain, kita juga ingin bebas begitu. Walaupun orang itu baik gitu. Karena penguasaan secara terpaksa itu tidak bagus. Sehingga sesuatu yang kita bawa menjadi ikut mendapat imbasnya. Sehingga lahirlah Islamofobia. Jadi Islamofobia itu lahir dari karena kita terlalu menggunakan mengembangkan Islam itu dalam konteks politik, ya. Nah, maka dikatakan sebagai dosa besar kita karena kita sendiri yang menanggung akibatnya. Al-Quran dibakar, agama Islam dilecehkan karena ya mereka tidak paham Islam. Kemudian kita menggunakan Islam sebagai sebuah kekuatan politik untuk memaksa mereka mengakui kekuasaan kita. Sementara yang mereka butuhkan adalah bagaimana Islam ini dikembangkan menjadi konsep akademik yang sempurna dan diberkahi. Kemudian kita gunakan untuk membantu mengatasi masalah kita secara akademik, kemudian membantu masalah mereka yang belum kenal Islam ini secara akademik dengan konsep akademik yang sempurna dan diberkahi. Nah inilah yang berhasil kita temukan ya selama melalui penelitian mandiri selama 20 tahun dalam bentuk sains tauhid tadi, sains modern yang dipandu dengan teori dan metodologi tauhid. Maka jadi sains yang sempurna dan diberkahi. Kenapa dikatakan sempurna? Karena sudah bersatu antara agama Islam dan sains modern menjadi satu. Barat dan Timur sudah bersatu menjadi satu konsep. Begitu. Nah ini baru pertama ini di dunia. Nah, dan inilah dan kita sudah sosialisasikan. Maka dengan ini, dengan adanya sains tauhid ini, maka ini akan menjadi hadiah. Ya. Maka dikatakan hadiah dari Tuhan, dari Allah SWT untuk umat Islam dan umat manusia. Karena dengan adanya sains tauhid ini, maka umat Islam akan bisa mengatasi masalah secara internal dan bisa pula membantu orang-orang yang belum mengenal Islam untuk mengatasi masalah mereka secara akademik. Karena sains sekuler ya yang dirumuskan oleh orang Barat, jadi bukan salahnya orang Barat ya. Orang Barat itu sudah berjuang setengah mati, tetapi dia tidak akan sampai pada sains yang sempurna. Karena ada masalah agama di situ. Mereka meyakini bahwa agama itu irasional. Nah, orang Islam atau para ilmuwan Islam, pemimpin Islam tidak mau berkorban
bagaimana merumuskan konsep akademik Islam yang sempurna, malah menjadi konsumen kepada orang Barat, kemudian marah sama orang Barat. Bagaimana ceritanya? Nah, Allah 1400 tahun yang lalu Allah sudah perintahkan. Itu surah Al-Alaq, perintah pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maksudnya, lakukanlah suatu penelitian suatu masalah, contohnya perang. Nah, amatilah perang itu dengan menggunakan konsep akademik yang disandarkan kepada Allah. Bagaimana akar masalahnya, bagaimana penyelesaiannya. Bukan mengatakan perang ayo, bukan begitu. Itu namanya hanya berpikir praktis, tidak berpikir akademis. Berpikir akademis adalah bagaimana memahami suatu masalah yang besar itu secara rasional, faktual, sistematis, kemudian didukung dengan teori dan metodologi, bagaimana masalah besar itu bisa diatasi dan tidak memicu korban lagi. Itu namanya orang berilmu. Tapi kalau orang ajak perang, kita juga perang, itu namanya masih berpikir anak-anak, berpikir praktis. Kamu mau lawan saya? Ayo. Nah, itu namanya ya belum nah, orang akademik itu tidak seperti itu. Orang akademik diajak perang, ditanya dulu, perang maksudnya apa ini? Didalami. Kenapa kok bisa begitu? Nah, didalami. Oh, kok salah paham ini. Coba jelas. Dijelaskan secara akademik. Ya, akhirnya mereka mengerti. Ya. Jadi dari penjelasan ini kita sudah ketahui bahwa dosa besar, salah satu dosa besar umat Islam yang paling besar dampaknya adalah sejak 1400 tahun lalu adalah mengabaikan, tidak mau berkorban atau malas berkorban karena memang berpikir itu berat. Bagaimana mengembangkan konsep akademik Islam sebagai konsep akademik yang sempurna dan diberkahi. Dan kemudian kita menjadi konsumen dan bergantung kepada sains sekuler Barat, ya, kemudian menyalahkan Barat. Padahal seharusnya kita berterima kasih kepada Barat karena mereka telah berjuang bersusah payah bagaimana merumuskan sains menjadi sebuah konsep akademik, tinggal kita sempurnakan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menyempurnakan, kita yang menyempurnakan. Jadi kita di LCP ini ya sebagai sebuah rumusan baru, kita adalah bagaimana memperbaiki apa yang sudah baik, kemudian memperbaiki yang salah agar menjadi lebih baik begitu. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa tegaskan bahwa dosa besar umat Islam ya sejak Rasulullah meninggal adalah mengabaikan, tidak mau berkorban, tidak mau berpikir, malah mengemuskan bagaimana konsep akademik Islam, yaitu konsep berpikir akademik yang disandarkan kepada Allah, agar umat Islam bisa memahami, mengatasi masalahnya secara internal dengan menggunakan Al-Quran dan Hadis, dan bisa pula membantu orang yang belum kenal dengan agama Islam mengatasi masalah mereka secara akademis, sehingga memudahkan mereka mendapatkan manfaat yang baik dari agama Islam. Tetapi yang dikembangkan adalah Islam sebagai kekuatan politik, kemudian menaklukkan orang lain. Akhirnya orang lain yang tidak kenal agama Islam menjadi cemas dan takut dengan Islam. Maka lahirlah Islamofobia. Setelah Islam, maka muncullah penghinaan pada Islam, umat Islam ditindas, dihina, penghinaan pada Al-Quran karena mereka tidak paham. Seharusnya kita memberi contoh bagaimana mengatasi masalah, justru kita membuat mereka cemas dan takut dengan kehadiran kita. Maka dengan demikian sudah jelas bahwa kita alhamdulillah sudah melahirkan sains tauhid, ya. Kami kabarkan sains tauhid ini adalah sains yang sempurna dan diberkahi, hasil penelitian mandiri selama 22 tahun dan pertama dalam sejarah manusia, dan dalam sejarah setelah Rasulullah adalah 1400 tahun, ini adalah pertama. Dan ini adalah hadiah dari Allah kepada melalui kami ya, untuk umat Islam dan umat Indonesia, bagaimana bisa saat ini alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan konsep akademik yang sempurna dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sudah menerbitkan satu paket sains tauhid dan ilmu kedokteran sejarah yang terdiri dari 5 buku, dan insya Allah bisa dilihat langsung nanti di toko-toko buku ya. Untuk sementara kami baru terbitkan secara terbatas. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih
Bismillahirrahmanirrahim.